Kalau kita mau meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus menurunkan biaya logistik itu minimal sama dengan Malaysia. Berarti kita harus turun 8%. Nah, caranya gimana? Halo pemirsa Bis Bandung Channel, ketemu lagi dengan saya Alis Suwirya di program OCS, Obrolan Cerdas Ekonomi dan Sosial. Hari ini saya kedatangan tamu seorang senior saya di kampus, yang juga sekarang menjabat Ketua Ikatan Alumni ITB yang sedang cuti, the one and only Mas Gembong Primajaya. Sore Mas Gembong, Sore Bro Ali. Jadi Mas Gembong ini sudah banyak yang tahu, sekarang jadi anggota TPN ya Mas Gembong ya? Iya. Di Direktur apa Mas Gembong? Saya Direktur Eksekutif Teknologi. Oke, teknologi di Tim Pemenangan Nasional Mas Ganjar Mahfud ya? Iya. Boleh cerita nggak Mas Gembong? Ini kita ngomongin dari programnya Mas Ganjar untuk di Presiden RI ini, yang khususnya yang ditangani sama Mas Gembong. Ya, prinsipnya begini. Yang pertama ya, pemimpin ini kan adalah ibarat guru. Oke. Ya, bagi saya itu. Jadi guru itu kan yang selalu memberikan contoh dengan apa-apa yang dia lakukan. Kemudian dia menunjukkan bagaimana caranya atau jalannya tanpa harus memaksa. Kemudian dia harus mampu membimbing dengan sabar. Nah, kurang lebih begitu ya. Iya. Ya, tentunya kan kalau kita mau melakukan itu, guru itu kan harus memberikan sesuatu hal yang baru, yang sebelumnya belum pernah dilakukan atau dipikirkan oleh orang-orang lain, ya kan? Itulah guru. Ya. Jadi ketika kita kelas 1 SD taunya segini, kemudian naik kelas 2 taunya segini, dan seterusnya. Jadi guru itu selalu memberikan sesuatu hal baru di dalam kehidupan murid-muridnya. Begitu juga dengan pemimpin. Jadi ketika dulu proses saya menentukan saya mau ikut yang mana. Itu gimana itu Mas? Ya kan? Saya melihat mana yang akan memberikan ilmu lebih banyak bagi masyarakat, dan ilmu itu mampu untuk mensejahterakan masyarakat banyak. Tentunya kalau terus-menerus mengandalkan anggaran pemerintah, kemudian mengandalkan BLT, bansos dan lain-lain, kita itu tidak akan pernah tuntas memberantas kemiskinan. Bahkan sebetulnya karena standar kemiskinan itu rendah, sebetulnya orang yang tidak masuk standar kemiskinan pun hidupnya juga serba kekurangan. Betul. Standar kan kemiskinannya rendah sekali ya. Ya, karena kan ukuran kemiskinan berdasarkan kesepakatan dari PBB cukup rendah ya. Jadi meskipun banyak orang di atas garis kemiskinan, tapi hidupnya pun susah juga gitu ya. Tidak sepenuhnya mampu mengatasi pembiayaan sehari-hari, seperti misalnya sekolah anak-anaknya, kesehatan dan lain-lain. Jadi pilihan saya ke Ganjar karena di situ ada program bagaimana pembangunan masyarakat itu bukan hanya berbasis pada APBN dan bantuan, tapi juga berbasis pengembangan kompetensi. Oke. Ya kan? Cocok dengan ilmu yang saya punya nih, Bro Ali. Karena kebetulan kita kan orang mesin ya. Iya benar. Jadi Indonesia ini sangat kaya sumber daya alam. Sumber daya alam itu tidak selalu berbentuk mineral yang harus digali dan lain-lain, tapi juga potensi agroindustri. Ya. Agroindustri, kalau kita bicara agroindustri, ada pertanian, ada perikanan di situ kan, ada perkebunan. Nah, teknologi ini belum dimanfaatkan sepenuh-penuhnya secara optimal untuk menciptakan pendapatan baru. Juga belum dipakai sepenuh-penuhnya untuk meningkatkan nilai tambah.
Nah, peran saya kebetulan sama Bro Alit alumni ITB, peran intelektual di bidang teknologi ini menjadi sangat penting ke depan. Karena kita harus mampu meningkatkan pendapatan atau meng-create pendapatan baru dari produk-produk yang sudah ada. Banyak, misalnya kita contoh ya, mayoritas petani Indonesia itu adalah penghasil beras, ya, yang banyak, ya, yang Padi, major. Nah, 93% beras di Indonesia itu masih dikeringkan dengan cara dijemur matahari. Ya. Sehingga tidak bisa dihitung berapa kadar air si gabah itu sebelum digiling dan sebelum dimasukkan ke dalam storage atau gudang. Padahal ada standar-standar, apabila dia mau digiling kadar airnya harus sekian persen, ketika disimpan harus sekian persen. Ya kan? Teknologi pengeringan beras bagi negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand itu sudah biasa. Dikira masih jauh. Di sini masih dikeringin pakai dijemur matahari. Sehingga umur gabah di Indonesia itu cukup singkat. Maksudnya lebih pendek daripada umur gabah yang ada di luar negeri atau di storage-nya cuma bisa sebentar. Iya. Karena begitu disimpan agak lama berubah bau, berubah warna dan lain sebagainya. Sederhana sekali berarti. Ya, itu teknologi. Tapi itu bisa meng-create nilai tambah. Betul. Jadi yang tadinya beras kebanyakan itu tidak bisa menjadi beras premium, tapi kalau kita menerapkan teknologi di situ, maka beras-beras itu menjadi berkualitas tinggi dan bisa dijual dengan harga yang lebih mahal, ya kan? Terus kemudian kalau kita bicara beras, kita bicara juga yang lain, misalnya dedak. Produk samping dari beras, sisa hasil penggilingan itu kan ada dedak di situ. Nah, dedak itu 16,8%-nya itu ada minyak gorengnya di situ. Dan kita tidak pernah mengambil itu karena selama ini kita kasih langsung makan bebek, ayam dan lain-lain. Nah, kalau kita menggunakan teknologi yang kita kuasai dan kita mampu membuatnya sendiri, maka dedak itu bisa kita ambil minyak gorengnya dan itu sekarang dijual, bahkan di Tokopedia kita bisa cek. Di situ ada namanya rice bran oil. Harganya bisa 80 sampai 100 ribu. 4-5 kali lipat harga minyak goreng sawit. Nah, itu adalah menciptakan pendapatan baru. Jadi itu dari sektor pertanian beras. Udah ada produksi itu, Mas, rice bran oil Ya, di Indonesia? Sekarang nggak masif. Ya mungkin ada kecil-kecil ya, tapi tidak secara nasional tidak digerakkan menuju ke situ, sehingga beras yang dipanen oleh petani itu hanya menghasilkan beras saja, ya kan? Belum lagi kemudian di Korea itu dikembangkan lagi kulit beras dan sisa-sisanya tadi buat skincare, dibikin skincare, ya kan? Sekarang ada tuh dijual di mall-mall ya. Iya, benar. Skincare dari beras ya. Kulit beras ya, benar. Nah, di kita belum juga. Jadi Sejauh masih banyak, masih belum. Ya, jadi masih banyak yang jauh banget. Masih bisa di-create dari apa-apa yang sudah kita miliki saat ini. Dan Pak Ganjar itu punya komitmen di situ, Mas. Saya diberi tugas untuk mengembangkan itu. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang sulit dan begitu ini bergerak, ini akan memberikan pendapatan baru bagi petani dan juga nelayan. Nah, dari sisi nelayan saya cerita sedikit juga. Nelayan itu sekarang hidup dari hasil tangkap, dari hasil tangkap. Dia harus cepat-cepat bisa jual sebelum ikannya menjadi tidak layak dijual, tidak segar lagi, ya kan? Karena storage nggak ada, kalaupun ada biayanya tinggi kan gitu. Jadi membuat Indonesia sekarang ini menjadi negara pengimpor tepung ikan terbesar di dunia, nomor 1 di dunia.
Ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah memikirkan gimana caranya supaya nelayan ini menjadi lebih sejahtera dan tidak terdesak oleh situasi dia harus cepat menjual, kemudian terbelit pada jaringan rente yang cukup melilit kan gitu ya. Jadi sebetulnya mudah. Jadi tepung ikan itu bisa dibikin dengan teknologi yang sederhana. Bahasa sederhananya direbus, kemudian dipres. Yang cairnya itu sebagian itu adalah minyak ikan. Yang sekarang ini kalau ibu-ibu masak, minyak ikan itu kebanyakan import dari Thailand. Oke. Ampasnya itu dikeringkan kemudian di grinding, digiling. Itu akan menghasilkan tepung ikan. Terdiri dari kalsium dari tulang-tulangnya dan protein dari dagingnya, daging ikan. Jadi tidak ada yang terbuang. Nah, ini akan mengurangi import atau menjadi substitusi import bagi tepung ikan yang saat ini Indonesia menjadi pengimpor tepung ikan nomor 1 di dunia. Di sisi lain itu menghasilkan pendapatan bagi para nelayan. Nah, jadi itu dua hal, contoh dua, padahal banyak ya dari yang lain-lain banyak, kelapa ada, bunga ada, tomat dan lain-lain. Semua bisa dijadikan produk yang bernilai lebih tinggi atau memberikan nilai tambah. Sayangnya memang saat ini itu belum dilaksanakan. Nah, sebetulnya kita ini tugasnya adalah nanti memberikan judul pada program-program yang sudah ada juga. Sekarang ada dana desa, ada bantuan ini, bantuan itu. Kalau kemudian itu dibuatkan programnya, dia akan mengisi di situ. Kemudian orang selalu bertanya, gimana nih manajemennya kalau itu dilakukan, kan gitu ya? Wah, ini kan teori doang, nih masyarakat nggak mampu melakukan itu. Jadi memang dari sisi Mas Ganjar, kita sudah memikirkan hulu hilirnya semua sudah tersusun rapi. Udah dikonsep. Jadi yang pertama kita ingin memperkenalkan sistem produksi yang baru, ya kan? Kalau kita mindset kita selalu sekarang investasi besar, kemudian kita bicara mass production, ya kan? Saat ini kita ingin memperkenalkan istilah baru yang namanya production by the mass. Production by the mass. Ya, jadi bukan mass production, tapi production by the mass. Jadi orang-orang nelayan, petani, masyarakat itu bisa terlibat dalam produksi yang kecil-kecil, kemudian digabungkan. Jadi tidak perlu ada investasi besar gitu ya, yang kemudian hanya bisa menyerap tenaga kerja 10.000, 20.000 orang. Nggak, kita bikin supaya yang bisa bekerja itu bisa jutaan orang di seluruh Indonesia. Jadi production by the mass ini bukan konsep baru, tapi kita hidupkan kembali. Dulu pernah dilakukan oleh Bung Karno dengan semangat koperasinya, dan pernah dilakukan oleh Gandhi dengan swadesinya. Ya kan? Dulu swadesi itu adalah upaya India melawan impor tekstil dari Inggris dengan cara dikasih mesin tenun di setiap rumah. Jadi mereka bisa memintal benang, kemudian membuat kain sari ya untuk dipakai. Begitu juga dengan sekarang, kita harus mampu menghidupkan kembali konsep production by the mass sehingga masyarakat tuh memiliki alat produksi dan mereka menguasai produksi dalam skala kecil. Jadi tidak perlu lagi dibangun pabrik-pabrik besar, tinggal off takernya aja yang nanti diatur. Di situ udah bicara soal teknologi digital lah, nanti itu terlalu loncat ya. Nah, di tengah-tengah itu ada manajemen juga yang harus diperbaiki, yaitu KUD koperasi itu harus dibenahi kembali.
Makanya salah satu yang kami usulkan adalah dibangun sekolah pemerintahan atau pendidikan koperasi berbasis beasiswa. Jadi anak-anak desa itu boleh sekolah di situ secara cuma-cuma dan nanti mereka mengabdi untuk menghidupkan kembali koperasi dan KUD-KUD di seluruh Indonesia. Kenapa begitu? Karena menghidupkan ekonomi masyarakat di bawah itu tidak bisa berbasis atau berkonsep bank. Ya. Tapi dia harus tetap dengan konsep koperasi. Tapi koperasi yang ada bukan koperasi simpan pinjam seperti sekarang. Iya, benar. Tapi harus koperasi produksi. Ya. Di mana koperasi produksi itu menghasilkan uang, kemudian sebagian dari uang itu disisihkan sebagai modal bagi anggotanya. Sisanya itu adalah profit yang bisa dibagi-bagi, kan gitu. Sehingga nantinya anggota koperasi itu bisa meminjam dana atau memakai dana simpanan itu tanpa bunga dan bahkan kalau perlu juga dibantu secara manajemennya. Jadi ini yang saya rasa sesuatu hal yang belum dilakukan saat ini, ke depan harus dilakukan. Dan itu masif komitmennya, ya sangat. Karena itu nggak membutuhkan dana besar, cuma kerjanya aja itu bayar. Ya, kerjanya itu, capek Mas. Tapi memang gini, kalau kita sekarang bicara soal bonus demografi, pertanyaannya kan begini, anak-anak di desa yang sudah masuk ke usia kerja, yang mau kerja apa? Iya sih, benar. Ya kalau kan? ada itu, kalau ada teknologi masuk, bikin tepung ikan, mereka ada peluang untuk menjadi operator, tenaga maintenance, bahkan yang memproduksi part, nanti bisa dilatih semua. Jadi di bawah vokasi itu ada pendidikan lagi yang lebih rendah lagi, yaitu pelatihan. Jadi khusus dilatih untuk membuat produk-produk itu. Support dari ini semua juga dipikirkan. Jadi tadi kita udah bicara pengelolaan atau pemrosesan produk ya. Tapi support ini juga kan harus diutamakan. Maksudnya apa Mas? Support? Support ini misalnya untuk daerah pertanian ya, pengairan sawah. Oh, oke. Ya kan. Jadi ada beberapa daerah di Indonesia ini yang karena kemarau cukup panjang tahun 2023 hanya panen 1 kali, 1 tahun. Rata-rata 2 kali, ada sebagian kecil yang 3 kali. Kita harus pastikan bahwa irigasi itu tetap bisa berjalan di tengah musim apapun, ya kan. Memang 80% pertanian di Indonesia ini letaknya di atas permukaan sungai, jadi sungainya di bawah, kemudian pertaniannya di atas, ya, kebanyakan begitu, sehingga memang agak sulit untuk mengalirinya, sehingga mereka mengandalkan tada hujan, jadi sawah-sawah yang pengairannya lewat hujan. Nah, ke depan support ini menjadi sangat penting karena kita harus memastikan bahwa semuanya bisa panen 2 kali, 3 kali. Dan itu juga kita bicara soal teknologi. Teknologinya bukan yang terlalu advance ya, kita hanya bicara pompa. Yang sederhana sekali. Sangat sederhana. Nah, so far Indonesia ini menjadi market pompa dunia yang cukup besar. Oh, kita market yang cukup besar? Iya, karena nggak ada brand lokal ya pompa ya. Ya saya di sini boleh nyebut nama nggak? Boleh. Ya ada pompa Honda, pompa Sanyo, pompa Ground Force, itu kan nggak ada yang lokal. Iya, ada. Nah kita harus bikin yang spesifik untuk di desa-desa itu adalah pompa yang tidak menggunakan energi apapun, tapi bekerja 24 jam. Iya. Ya kan kita anak mesin tahulah kalau pompa itu namanya pompa hidram. Jadi dia hanya mengandalkan energi kinetik. Kayak pompa hidram bisa. Iya. Jadi pompa-pompa itu bisa kita produksi, kita ajarkan orang desa untuk membuat.
Karena sederhana sekali ya. Sangat sederhana. Jadi ini yang mungkin nanti gerakan ini yang jadikan gerakan nasional ke depan. Bahkan sebelum tanggal 14 Februari kami akan mulai melakukan registrasi. Kalau pompanya udah dipasang sekarang. Beberapa udah ada kan? Udah di Sumedang, di Garut, di Tasik, Ciamis, Probolinggo, terus terakhir di Magelang. Ini sebelum kepilih ini Mas ya? Sebelum kepilih. Udah jalan. Iya kan. Jadi di Magelang itu yang terakhir ini ada satu desa yang kesulitan air. Padahal ada air di bawah pasti kan? Ada air. Pasti di ada sungai air. itu mengalir air. Tapi dia sulit air. Tapi dia kesulitan air. Jadi ironi memang. Terus di Sumedang ada satu desa yang tingkat stuntingnya tinggi. Jadi orang sering salah nih, kalau ini kita jadi bicara kemana-mana ya. Nggak apa-apa. Orang sering salah ngomong stunting itu kekurangan protein, kekurangan ini, kekurangan itu. Faktanya 60% stunting itu karena tidak ada air bersih. Bukan karena tidak ada protein 40% aja itu. Jadi faktanya 60% karena tidak tercukupinya kebutuhan air bersih. Ya kan? Jadi ini menjadi PR juga buat kita semua, bagaimana sambil memenuhi kebutuhan irigasi kita menyiapkan air bersih juga, karena sumbernya sama, hanya yang untuk air minum nanti mungkin diproses lebih lanjut. Ya, diproses lagi. Dan itu pun teknologinya kita mampu membuat dan kita bisa lakukan secara mandiri ya. Kita nggak perlu produk import. Ini kalau sebelum kepilih jadi presiden berarti dananya dari mana Mas? Untuk bagi-bagi lah saya bilangnya. Sebetulnya ini kan gini, banyak orang yang peduli dan mau membantu gitu membantu sesama saudaranya, sesama warga Indonesia kan. Jadi bukan dana kampanye ini, memang ini adalah upaya dari orang-orang yang mampu untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Jadi ini memang diarahkan, kami sebagai teknologi provider ya, kami mengusulkan ini lagi nih, bikin ini. Jadi memang ini yang perlu dilakukan ke depan agar semua sumber daya yang ada itu bisa menambah kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi generasi yang lebih muda kan. Ya karena sekarang di Indonesia ini nilai tukar petani dan nelayan itu hampir sama lah, kurang lebih ya, sekitar 105, atau gain mereka itu hanya 5%. Setahun itu ya? Setahun. Nah, atau kalau dirupiahkan itu di BPS itu 5.770.000 rupiah per tahun. Kecil sekali. Sangat kecil. Kita harus mengejar minimal mereka di satu level dengan UMR atau sekitar 135. Ya kan? Tapi saya optimis kalau ini kita lakukan, kalau disentuh dengan teknologi tadi ya Mas Gembong ya. Kalau ini kita lakukan secara konsisten, kita perlu waktu sekitar 4 tahun untuk bisa menaikkan mereka menjadi 135. Berarti blueprint udah ada kurang lebih nih Mas Gembong? Oh ya. Dan ini nggak perlu dana besar, karena mungkin dengan dana sekitar 11 triliun sudah selesai. 11 triliun cukup. Ya. Karena nanti selebihnya mereka kan setelah dilatih mereka bisa membuat sendiri. Jalan sendiri. Justru Mas malah ada pajak mungkin sedikit. Yang PR ini adalah mendidik yang tenaga koperasi itu, tadi. Bener. Bagaimana mereka merubah mindset menjadi koperasi produksi. Karena koperasi produksi itu kan berhasil di Belanda, berhasil di Swedia, berhasil di Jerman. Ya kan? Buktinya apa? Di Indonesia ada Rabobank. Rabobank itu adalah banknya koperasi dari Belanda. Oh, oke. Jadi itu bagi hasilnya ke anggota koperasi itu di Belanda. Iya. Kalau udah profit tiap tahun. Iya. Jadi kita harus mampu melakukan itu. Dulu di Bandung pernah ada koperasi yang cukup sukses. KPBS. Apa itu ya? Susu. Ya, susu ya benar ya. Ya, susu. Tapi mungkin 10 tahun ini udah agak redup ya. Oh gitu ya. Dulu kan sukses, dulu setiap hari kita lihat tuh ada keliling kan buat sepeda itu ya. Bener ya itu ya buat sepeda itu ya. Iya. Ya jadi memang harus
ada pengelolanya yang Profesional yang ya. profesional dan punya visi ke depan untuk memajukan koperasi itu. Kalau kemudian hanya koperasi simpan pinjam, kemudian uangnya dipinjam dari bank juga, maka bunganya akan di atas bunga bank kan? Nah, iya. Berarti kan masyarakat di bawah itu menjalankan perekonomian dengan biaya yang lebih mahal daripada kita yang ada di kota. Gitu. Seharusnya justru mereka diupayakan Lebih rendah. lebih rendah cost untuk mereka melakukan kegiatan ekonomi gitu. Pelaksanaannya kira-kira kurang lebih melalui apa ya itu Mas Gembong? Maksudnya melalui Kementerian Pertanian kah? Kementerian Desa? Udah ada Saya lihat sampai ini situ? nanti akan menjadi lintas kementerian Lintas ya. kementerian Karena di ya. situ yang akan terlibat kan Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, terus kemudian juga Kementerian Perdagangan mungkin ya, karena kemudian ada ekspor dan lain-lain. Ya kalau Kementerian Keuangan sudah pasti lah ya. Iya. Ya saya rasa itu. Jadi harus disusun bagaimana lintas kementerian ini bisa mensupport upaya penerapan teknologi bagi menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat gitu. Kalau dari segi engineer-nya Mas atau tim yang ahlinya lah, tentu kan Mas Gembong punya tim. Kira-kira gimana kesiapannya Mas? Oh kalau kita siap ya, Udah siap, kita siap melatih orang-orang desa. Udah pasti banyak ya? Ya. Mas, alumni tim. Kita bekerja sama juga dengan ITS, teman-teman UGM juga. Jadi ini bukan upaya 1-2 orang, tapi upaya bersama. Dan saya rasa juga nanti ketika ini bisa berjalan, teman-teman lulusan muda dari universitas-universitas besar di Indonesia, UI, UGM, ITB, ITS dan lain-lain, itu juga bisa melihat ini sebagai peluang bisnis. Ya betul. Karena kalau kita mengelola satu produk aja, misalnya tadi minyak goreng ya, jadi dihitung aja, kita sekarang produksinya itu 51 juta ton Beras. ya, ya kan? Dari 5 ton itu kita menghasilkan 76 sampai 78 liter minyak goreng. Minyak goreng itu ya? Apa namanya tadi? Dari dedak itu tadi? Dari dedak. Dikaliin aja, jadi berapa itu? Jutaan liter juga. Dikemas, Ya packaging, branding. Ya. Dan ini juga sekaligus menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Misalnya Indonesia ini adalah negara dengan biaya logistik yang cukup tinggi. Kita 20-21% PDB. Sementara Malaysia itu cuma 13%. Ya kalau Singapura nggak usah diceritain lah, negaranya kecil ya. Nah, kita minimal harus, kalau kita mau meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus menurunkan biaya logistik itu minimal sama dengan Malaysia. Berarti kita harus turun 8%. Nah, caranya gimana? Kan nggak mungkin biaya pelabuhan diturunin, biaya angkut diturunin, semua diturunin, kan nggak mungkin. Satu-satunya cara itu adalah masing-masing daerah bisa memproduksi produk yang memang dibutuhkan melalui tadi proses berbasis teknologi tadi. Yang kalau bisa production by ya, mass itu kalau bisa prinsipnya barang itu nggak perlu ditransport dari satu tempat ke tempat lain, dikonsumsi di daerah itu saja. Misalnya satu kabupaten. Sekarang yang juga harus diperbaiki adalah database produksi, database hasil panen dan lain-lain ya. Begitu udah ada alat itu kan database-nya Ya, otomatis kalau database itu terdata dengan rapi, berbasis geospasial ya, pasti semua bisa terselesaikan. Logistik cost-nya pasti turun. Ya, kemudian juga harus ditinjau lagi kebijakan panen raya. Ya. Panen raya ini kan di-create pada zaman kultur stelsel tahun 1817-an lah, oleh Belanda. Jadi dulu wajib orang Indonesia itu menyisihkan 25% lahannya kepada
pemerintah Hindia Belanda, atau kalau nggak punya lahan dia menyiapkan bersedia untuk bekerja di pertanian itu tanpa dibayar, kan gitu. Nah mereka mengatur agar panennya itu bersamaan, tanamnya sama-sama, panennya sama-sama. Kenapa? Karena kapal Belanda itu datang, kemudian harus diisi, terus langsung pergi lagi ke Eropa, kan? Kalau panennya nggak sama-sama, kapalnya nunggunya lama, kan? Bener. Kan gitu. Jadi sekarang harus ditinjau juga masalah panen raya ini. Apakah kita mampu nggak kita memanage panen yang bertahap? Karena kita harus mengurangi biaya gudang, biaya double handling dari petani ke gudang, dari gudang ke konsumen, kan? Nah, itu kan juga PR juga. Gimana caranya kita mengurangi biaya-biaya ini sehingga saat ini yang terjadi biaya atau harga jual di petani rendah, tapi harga jual di konsumen tinggi. Karena ada biaya di tengah-tengah ini, ya kan? Ada rente, ada kos, ada gudang, ada ini dan lain-lain. Ditambahkan semua ke harga jual di konsumen. Nah, akibatnya petaninya begitu-begitu aja, pembelinya komplain, kok mahal gitu kan. Nah ini kan jadi ini harus ada upaya supaya harga jual di petani itu dekat dengan harga jual di konsumen. Jadi yang satu sebelah sini sejahtera, yang sebelah sini tidak membeli dengan biaya yang mahal. Nah ini yang juga berbasis teknologi. Kita nggak bisa bicara ini semua kalau nggak pakai teknologi. Di bahasa sederhana, kita pembicaraannya ini banget mas, smart banget nih pembicaraannya level tinggi. Jadi aku pengen jelasin ke penonton tadi, misalnya yang Mas Gembong masukin data berbasis geospasial tuh, Mas Gembong juga pernah cerita misalnya apa? Kalau kita zaman Idul Adha itu Mas Gembong, kita nongkrong di pinggir tol, ada sapi yang dari barat ke timur, ada sapi yang dari timur ke barat. Nah, berarti kan nggak ada data di barat nih ada berapa sapi, kebutuhannya berapa, di timur ada berapa sapi, kebutuhannya berapa. Jadi sapi saling tukeran nih. Itu ada cost di sana, ada cost pickupnya, drivernya, bensinnya kayak gitu. Itu yang bikin harga sebenarnya bisa itu yang ya kita yang ngangkat sapi, ngangkat daging sapi sama sapi-sapinya. Iya, sama sapi-sapi. Dan padahal dari sini ke sana, dari sana ada ke sini. Ngangkat pisang sama tandan-tandannya, ya kan. Gitu. Terus ngirim sawit sama bonggol-bonggolnya gitu. Ya kan semua itu jadi cost semua. Nah ini yang harus ke depan datanya diperbaiki, kemudian prosesnya dipastikan sampai ke bisa menciptakan nilai tambah yang maksimal, kan gitu. Ini yang jadi biaya logistik tuh nggak melulu tentang jalan yang melulu gitu Mas Gembong ya. Ya itu salah satu. Tapi kan itu ada titik optimalnya. Udah optimal itu. Iya kan nggak bisa terus ditekan. Kan? Nah kita harus memikirkan hal-hal lain yang kira-kira bisa menurunkan biaya logistik tadi. Pembicaraannya tinggi banget nih. Apalagi Mas Gembong kira-kira yang ditawarkan sama Pak Ganjar. Tapi yang tadi ini optimis Mas Gembong bisa dijalanin. Sangat optimis ya karena visible sekali ya. Kita ini saya nggak bisa menyalahkan 10 tahun terakhir ya, tapi mungkin lebih dari itu, 30 tahun, 20 tahun yang lalu kan gitu ya. Karena kalau kita lihat dari data ya, tahun 93 itu kita udah masuk ke middle income country. Oke, 93. 30 tahun kemudian seperti sampai hari ini kita masih di situ-situ aja, naik sekitar 2.500 lah selama 30 tahun. Terus kita sekarang bicara di tahun 2045 kita mau di minimal 13.000, naik 9.000 dalam 20 tahun lagi ya. 20 tahun, 30 tahun kemarin naiknya cuma 2.500, terus 20 tahun lagi kita mau naik 9.000. Bahkan ada yang ngomong kita 30.000 katanya pendapatan per kapitanya. Naiknya nggak tanggung-tanggung. Gimana caranya? Kalau semua ini nggak dilakukan,
cuman berbasis janji omong kosong terus kemudian bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, nggak bisa. Kita harus masuk pada teknologi pemrosesan yang paling sederhana. Kita punya juga tantangan tenaga kerja yang nganggur. Dengan adanya teknologi mereka akan kerja di situ, akan bisa terlibat. Dan akan yang akan membuat kita kaget nanti adalah orang-orang ini nanti akan menjadi kreatif dan membangun bentuk-bentuk usaha yang lain, ya kan? Misalkan bikin bengkel motor, yang tadinya anak petani nggak biasa bubut, nggak biasa ngelas, nggak biasa ngedrill ya, tiba-tiba dengan kita latih, kemudian dia ngoprek-ngoprek motor jadi kendaraan angkut beras dan lain-lain. Jadi disitulah kenapa tadi saya kembali lagi, pemimpin itu adalah guru. Ya guru yang tadi memberikan contoh, kemudian mengajak orang, kemudian membimbing dengan sabar gitu. Karena kalau pemimpin itu adalah orang yang hanya pengen didengerin aja, ya kita nggak butuh orang kayak gitu saat ini. Jadi sosok kalau menurut Mas Gembong, pasangan Ganjar Mahfud ini siap gitu ya untuk siap secara komitmen, siap, timnya juga luar biasa. Buktinya lahir pemikiran-pemikiran yang baru ya, yang tidak pernah dibicarakan oleh kandidat lain, yang hanya bicara soal kesejahteraan itu adalah lewat bantuan tunai atau bantuan sosial. Padahal mereka sebetulnya adalah orang-orang yang bisa diajak untuk membangun negeri ini. Makanya lahirlah konsep production by the mass tadi kan. Ya. Oke, Mas Gembong, makasih waktunya hari ini. Sekian pemirsa Miss Bandung, pembicaraan saya sore hari ini dengan Mas Gembong Primajaya. Sampai ketemu lagi di episode OCS selanjutnya.